metode numerik. Jadi itu nanti akan dibahas lagi di situ. Ini yang saya baca yang di kalkulus itu hanya menyambungkan definisi gitu aja sama pakai delta ya, delta Y. Nah, karena kan ini sudah minggu ke-12 sehingga saya harus nyampe. Rencana saya mau tak kasih tes yang pertama, tapi kayaknya takutnya nggak nutut ya. Ya wes lah, jadi nanti tesnya mulai dari yang mulai sama Bu Arika ya. Nah, coba dilihat untuk yang penggunaan turunan. Jadi yang pertama ini tentang maksimum dan minimum, bukan minimal, tapi bukan maksimal. Yang maksimum dan minimum. Jadi nanti ada maksimum lokal, ada minimum lokal. Tetapi yang di sini ini masih yang lokal ya. Di definisi itu coba diperhatikan bahwasanya ada S. S itu domain dari domain dari F. Memuat ada C, jadi C itu masuk di dalam S. FC dikatakan nilai minimum, nilai maksimum dari F, nilai maksimum dari F pada S. Jika apa? Jika FC-nya lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X anggota di S. Jadi kalau misalkan FC-nya itu paling besar di antara Fx, Fx yang lain, X-nya semua anggota di S, maka dia adalah maksimum. Ini definisi yang dasar. Kalau yang minimum, ya dia paling kecil di antara nilai-nilai. Nah, sekarang Bu Arika tanya ya, coba FC itu apa sih? Ini bukan mengarah ke apa namanya nilai minimum, nilai maksimum belum. FC itu apa? FC adalah nilai apa? FC, F-nya itu adalah fungsi. Nilai fungsi. Fungsi apa? Nilai fungsi C. Nilai fungsi C kurang. Karena nanti ada limit X menuju ke C dari Fx itu apa gitu kan? Izin menjawab. Ayo apa Wahyu? Itu nilai fungsi variabel C. Gimana? Nilai fungsi yang memuat variabel C. Yang memuat variabel C kurang. Ayo apa? Nilai Fx di C. Kurang satu kalimat, kurang satu kata. Nilai tepat di X sama dengan C. Itu yang harus diingat. Kalau ada pertanyaan limit X menuju ke C dari Fx apa? Nilai di sekitar X sama dengan C. Berbeda. Kemarin sudah saya ulang, jadi ini materi sama Pak Dahnar. Masa belum satu semester yang lalu sudah lupa? Kan dosennya sudah ganti Bu, jadi lupa. Gitu ya. Mahasiswa ono wae yang dijawab. Nah, saya coba. Sirkulator. Kadang enak, kadang nggak enak. Bentar ya.
kenapa dua mouse ini kok nggak iso kabeh? Ya wes, gini bentar. Bentar ya. Nanti yang satunya juga nggak bisa. Nah, kalau misalkan saya punya ini, nih. Nah, ini X sama dengan C. Kalau misalkan tepat di X sama dengan C, itu adalah FC. Jadi nilai fungsi tepat di X sama dengan C. Ada kata tepatnya. Tetapi kalau di sekitar, hanya ini saja, hanya di sekitar, itu menggunakan limit. Limit X menuju ke C dari Fx. Itu yang diingat. Kalau ada kata sekitar, berarti Anda langsung arahkan ke limit. Kalau Anda ada, kita substitusi FC-nya. Jadi yang di sini, ini adalah tepat. Kalau yang limit itu adalah harga fungsi di sekitar. Berbeda ya. Jadi hanya yang di sini, kalau yang di sini kita menggunakan limit. Tapi kalau pas yang di sini itu adalah menggunakan harga fungsi FC-nya. Nah, kenapa di limit itu muncul limit X menuju C dari arah kiri, Fx, atau ada limit X menuju C dari arah kanan, terbalik, ini kanan, ini kiri, dari Fx. Nah, karena yang di sini, karena dari arah kiri berapa, dari arah kanan berapa, itu maksudnya ya, di limit ya, diingat-ingat lagi. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan kedua-duanya, jadi kalau FC itu sebagai nilai maksimum atau nilai minimum, maka FC bisa dikatakan dengan nilai ekstrim. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, berapakah nilai ekstrim? Anda nggak usah bingung nilai ekstrim itu apa. Jadi dia bisa berupa nilai maksimum, juga bisa berupa nilai minimum. Kalau fungsinya disebut fungsi objektif. Jadi fungsi untuk meminimkan atau memaksimumkan. Ini nanti topik ini ada mata kuliah namanya riset operasi. Nah, tetapi jadi di kalkulus hanya dikenalkan. Nah, kapan kita mendapatkan nilai-nilai ini? Nah, itu yang akan dibahas hari ini, gitu ya. Nah, eksistensi. Jadi kapan di situ kita mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum? Coba diperhatikan gambar yang pertama. Selang S-nya, gambar 1, selang S-nya adalah selangnya tertutup. Kemarin waktu di kalkulus di topik sama Pak Danar, ada berapa macam contoh selang? Ada selang tertutup-tutup, kanan kiri tutup, kemudian buka tutup, tutup buka, dan terbuka semua. Ya kan? Masih ingat atau lupa? Ingat, Iya, ingat Ibu. Nah, pokoknya sama Bu Arika diingatkan terus, wis. Nah, kalau misalkan gambar di 2 itu, di gambar 2, Fx sama dengan 1/X. Kalau S-nya kita kasih batasan dari 0 sampai tak hingga, kemungkinan kita bisa mendapatkan nilai maksimum atau tidak. Kalau dia tak hingga,
Nah, jadi kalau kita memiliki S-nya seperti ini, dari 0 sampai ke tak hingga, dari 0 sampai ke tak hingga di sini, kita nggak akan bisa menentukan maksimumnya atau minimumnya. Ya nanti maksimumnya di X sama dengan 0, Bu, belum tentu. Karena di sini kan baru mendekati, tidak sampai ke X sama dengan 0. Apalagi untuk X sama dengan tak hingga tidak ada. Sehingga harus kita beri batasan dengan S-nya adalah tertentu. Jadi dikasih batasan 1 hingga 3 tertutup. Kalau misalkan terbuka bagaimana, Bu? Contoh. Kita kasih contoh yang dari 1 hingga 3. Satunya terbuka. Nah, untuk 1 hingga 3 pasti akan ada masalah karena hanya mendekati ke 1 saja. Dia tidak tepat di X sama dengan 1. Kita nggak bisa menentukan nilainya. Kecuali kalau yang selangnya tertutup 1-3, Anda bisa menentukan untuk yang F1 itu di sini, untuk yang 3 di sini. Ketemu sudah, berarti yang di sini maksimum, yang di sini minimum, gitu kan, kalau tertutup. Nah, kalau misalkan terbuka, ya nggak bisa, karena apa? Di sini kan baru mendekati ke 1. Belum tidak sama dengan 1, tapi mendekati, entah itu 0,9999 gitu. Tapi kan dia tidak mendekat sama dengan tepat sama dengan 1. Sehingga pada selang yang terbuka dia tidak akan memiliki nilai maksimum. Bagaimana dengan nilai minimumnya? Ya memenuhi, ada. Karena apa? Karena bisa kita menentukan tepat di X sama dengan 3. Nah, makanya di sini muncul kalau kita mempunyai fungsi yang f(x) sama dengan 1/x, jika selangnya 1 hingga 3 tertutup, maka kita mempunyai nilai maksimum dan minimum. Kalau 1 saja yang terbuka, berarti pasti ada yang 1 tidak terpenuhi atau tidak memiliki. Nah, kalau yang terbukanya di 1, oh ternyata dia tidak memiliki nilai maksimum, tetapi dia memiliki nilai minimum. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi ini? Kalau kita perhatikan fungsi yang Gx sama dengan X untuk X-nya 1 hingga 2, tetapi 2-nya nanti masuk di fungsi kedua, fungsi X, berarti kan dia kayak fungsi tapak ya. Nah, pasti dia akan ada masalah di X sama dengan 2. Kalau kita memberi batasan menentukan menentukan nilai fungsi maksimum dan minimum dari Gx, pasti akan ada masalah di X sama dengan 2. Tetapi kalau kita batasi hanya pada X di antara 2 hingga 3, nggak akan ada masalah, karena di sini tertutup. Kalau yang di sini kan terbuka, yang 1 ya, untuk yang fungsi X-nya. Nah, jadi, apa yang perlu diperhatikan? Kalau yang perlu diperhatikan di sini menentukan maksimum minimum itu adalah jika F-nya harus continue, hati-hati, dan harus selangnya tertutup, baru dia akan memiliki nilai maksimum atau dan nilai minimum. Kalau selangnya tertutup, kalau selangnya terbuka sudah nggak usah dicari, sudah pasti dia nggak ada. Ya, nah, oh ini gambarnya. Kemudian, nih, nilai ekstrim. Apa tadi nilai ekstrim? Nilai minimum dan maksimum. Minimum dan maksimum. Jadi kalau sudah dia sebagai nilai maksimum, ya itu sudah berarti nilai ekstrim. Coba sekarang diperhatikan untuk yang gambar 4, 5, dan 6. Kalau saya punya ini titik selang tertutup, selang AB tertutup. Jadi kemungkinan di situ bisa ada nilai ekstrimnya. Kalau dia selangnya tertutup, kalau terbuka enggak bisa.
Kemudian yang kedua, pada gambar yang kelima, bisa dipenuhi nilai maksimum dan minimum ini bila terjadi dia sebagai titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner apa? Bila turunan yang pertama dia sama dengan sama dengan 0. Jadi kalau titik stasioner itu adalah turunan yang pertama sama dengan 0. Nah, berikutnya adalah titik singular. Apa titik singular? Titik singular itu bila di titik tersebut dia tidak terdiferensial, tidak terturunkan pada satu titik. Kemarin kan kita sudah ketemu ya, bahwasanya kalau saya punya fx sama dengan tanda mutlak x, ini adalah kontinu, tetapi dia tidak terturunkan, tidak terdiferensial. Pada saat kapan? Pada saat x sama dengan 0 dia tidak terturunkan. Maka titik x sama dengan 0 pada fungsi tanda mutlak x itu bisa dikatakan sebagai titik singular. Kalau Anda perhatikan di sini kan bentuknya tajam. Jadi di sini bisa dimasukkan sebagai nilai ekstrim atau titik singular yang menyebabkan dia maksimum atau minimum. Boleh. Jadi kalau sama tanda kalau misalkan ini kita punya tanda mutlak ini, nah ini bisa kemungkinan dia sebagai nilai ekstrim atau nilai minimum. Nah, dari ketiga tadi itu, dari ketiganya ada titik ujung, kemudian titik stasioner, dan titik singular, itu disebut sebagai titik kritis. Jadi apa titik kritis? Titik yang menyebabkan dia memperoleh nilai ekstrim. Dia sebagai titik untuk nilai-nilai ekstrimnya. Jadi nilai maksimum atau nilai minimum. Apa saja titik kritis itu? Jadi titik kritis itu yang pertama adalah titik-titik ujung. Titik-titik ujung dari interval I-nya. Nah, ini di teorema B. Nah, jadi di teorema B itu titik kritis itu yang pertama ujung. Jadi di awal, titik awal atau titik akhir dari interval. Syaratnya apa tadi? Intervalnya adalah tertutup. Kemudian titik stasioner. Titik stasioner dari F. Bila apa? Bila FC-nya dia sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kemungkinan titik yang ketiga adalah titik singular. Titik singular bila apa? Bila turunannya itu dia tidak ada, tidak memuat turunan di situ. Nah, itu adalah titik kritis. Dan ini harus diingat sampai nanti, pokoknya Bu Arika sering tanya-tanya, apa titik kritis, sebutkan titik kritisnya, dan sebagainya. Karena nanti akan dipakai pada saat Anda di mata kuliah StatMat. Nah, nanti kalau ketemu Bu Arika, ditakoni mana ya? Nah, itu karena nanti dipakai di mata kuliah yang lain ya. Kemudian, nah, nih, apa saja atau bagaimana langkah-langkah kita untuk mendapatkan nilai ekstrim? Yang pertama, tentukan dulu titik kritisnya. Jadi semua titik kritis yang mungkin itu harus dicari. Ditentukan, kalau sudah substitusi, cari harga fungsinya. Kalau dia paling besar berarti dia sebagai nilai maksimum. Kalau paling kecil berarti dia yang minimum. Syaratnya adalah intervalnya harus tertutup. Jadi kalau selangnya terbuka, susah nanti, harus dibatasi. Bagaimana Bu kalau di soal itu selangnya adalah terbuka? Ya nggak bisa, berarti tidak terpenuhi untuk yang titik kritis yang poin yang pertama.
Tetapi bisa saja untuk poin yang kedua. Oh, saya peroleh nilai maksimumnya dari singular. Oh, berarti dia tidak terturunkan pada titik tertentu. Bu, saya tidak menemukan fungsi ini selalu selalu terturunkan pada selang ini, berarti kemungkinan ada satu di titik stasioner. Jadi tiga titik itu bisa dicari semua kalau memungkinkan. Kalau enggak mungkin ya enggak usah. Ini contoh 2. Jadi tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi X pangkat 3. Selangnya adalah tertutup. Kalau selangnya tertutup berarti Anda bisa mencari untuk yang X sama dengan negatif 2 dan X untuk harga fungsi X sama dengan 2. Di sini sudah ya, muncul negatif 8 sama 8. Kemudian tentukan juga untuk titik kritisnya yang lain. Oh, ternyata ada titik X sama dengan 0. Karena dari sini turunan F aksen X-nya 3E kuadrat, berarti X-nya kan ketemunya sama dengan 0. Nah, pada saat kita menentukan F sama dengan 0, harga atau nilai fungsinya adalah 0. Ya sudah diabaikan. Karena kan ada yang lebih kecil dibandingkan 0. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak semua harus terpenuhi. Cari di antara beberapa titik kritis tadi, itu cari yang paling besar. Jadi dari yang titik kritis itu dicari yang paling besar dan juga yang paling kecil. Itu sebagai nilai ekstrimnya. Nah, itu untuk mencari nilai ekstrim. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, untuk contoh di aplikasinya itu biasanya dari membuat kotak itu ada di buku. Di sana sudah ada. Silakan kalau mau bertanya. Izin bertanya. Nah, Kenapa tadi yang ketika X sama dengan 0 itu disebut titik kritis gitu tabu? Iya, X sama dengan 0-nya tadi yang contoh kedua barusan tak? Iya. Jadi enggak. Nah, yang X sama dengan 0 tadi kan disebut titik kritis dari mana? Karena dari turunan tadi. Apa titik kritisnya kan singular, stasioner. Kalau stasioner apa? Stasioner itu kan turunan pertamanya dia sama dengan 0. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0 kan berarti 3E kuadrat sama dengan 0. X-nya ketemu berapa? 0. 0. Ya berarti itu sebagai titik stasioner. Paham? Iya, paham Ibu, terima kasih. Ya. Ada enggak tadi kalau saya punya fungsi fx sama dengan X pangkat 3? Ada enggak fungsi titik singularnya? Pada selang negatif 2 sampai 2. Apa titik singular? Turunan pertama. Turunannya tidak ada. Turunannya tidak ada. Ada enggak kalau misalkan saya punya fx sama dengan X pangkat 3, selangnya dari negatif 2 sampai 2. Adakah titik singularnya? Ada? Kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Nggak ada, Bu, biar nggak disuruh nyari. Jawab aja nggak ada. Tidak ada, Bu. Karena Nggak apa? ada. Ayo, karena apa? Fungsinya kontinu. Iya, fungsinya kontinu, dimulai dari X negatif 2 sampai 2 itu kontinu, dia nggak ada masalah di nilai fungsi itu. Ya kan? Kecuali kalau dia ada masalah di satu titik pada selang yang diketahui, itu bisa dimungkinkan dia sebagai titik titik singular. Ya. Nah, misalkan yang contoh yang GX tadi itu, pada saat GX sama dengan X untuk 1 hingga 2, kurang dari 2. Tetapi pada saat X yang lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3, fungsinya adalah X dikurangi
2. Nah, itu pasti bermasalah dia di X sama dengan 2. Nah, kalau dia bermasalah di itu, silakan dicek kenapa dia bermasalah. Oh, pasti dia bisa dijadikan sebagai titik apa? Titik singulernya. Gitu. Kalau sudah kontinu di mana-mana, fungsinya itu dari negatif 2 sampai 2 dia kontinu, ya sudah, pasti nggak ada. Gitu ya. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Bu. Ayo, Alfi. Itu, Bu, jika diketahui intervalnya itu atau batasnya itu salah satunya terbuka dan satunya tertutup. Itu misal diperintah untuk mencari nilai ekstrimnya. Itu kan ada, semisal fungsinya yang pada contoh tadi itu fx sama dengan 1/x, pada selang interval terbuka 1 dan 3, 3-nya itu interval tertutup, maka kan nilai minimumnya ada, Bu, tetapi nilai maksimumnya tidak ada. Itu berarti tidak memiliki nilai ekstrim gitu. Ya memiliki nilai ekstrim. Yang nilai minimum itu kan sudah ekstrim. Jadi satu aja nilai ekstrim itu tidak harus kedua-duanya. Jadi kalau adakah yang nilainya minimum saja, diperolehnya cuma nilai minimum aja, Bu, ya tetap dia nilai itu dikatakan sebagai nilai ekstrim. Tidak harus memenuhi minimum dan maksimum baru dikatakan ekstrim, enggak. Kalau dia fungsinya dia nilainya hanya maksimum saja, semua dicek maksimum, ya tetap dia sebagai nilai ekstrim. Ya. Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Jadi salah satu, pokoknya muncul dia hanya nilai ekstrim saja, ya sudah berarti dia nilai ekstrim. Nilai minimum saja berarti dia tetap dikatakan sebagai nilai ekstrim. Kalau maksimum saja ya tetap dikatakan nilai ekstrim juga ya. Ya. Nah, yang lain. Bentar ya, saya tak presensi dulu. Nanti kalau dosennya nggak presensi itu hangus dirimu, harus kuliah ulang. Bentar ya, kadang-kadang lupa. Yang lain, silakan bertanya. Siapa ini? Siti Khalifah mau bertanya? Mau bertanya, yang titik singular itu berarti kalau ada ujung tajam itu berarti selalu titik singular gitu ya, Bu? Kemarin kan sudah kita pelajari bahwasanya kapan sebuah fungsi itu tidak memiliki turunan. Ayo, apa saja cirinya? Saat tidak F, C tidak sama. Saat apa ciri-cirinya sebuah fungsi tidak terturunkan pada satu titik? Yang pertama sudut tajam. Sudut tajam, tidak ada limitnya. Tidak punya limit juga ya, Bu. Tidak punya limit. Ya betul. Gradiennya vertikal. Terus apa lagi? Ada lagi apa? Fungsinya tidak kontinu. Fungsinya diskontinu pada satu titik, boleh. Artinya melompat gitu ya. Nah, boleh. Terus apa lagi? Terjadi simpangan yang sangat banyak. Jadi kalau amplitude jadi bergelombang gitu, nah itu pasti dia tidak memiliki turunan. Jadi coba nanti yang bisa tahu sin X itu pasti dia tidak memiliki turunan di X tertentu karena dia bergelombang, amplitudenya itu merapat.
apa jenenge ya, istilahnya itu amplitudenya dia rapat ya. Nah, itu pasti tidak punya. Jadi cirinya yang sering terjadi itu adalah sudut tajam, kemudian diskontinu pada titik tertentu, kemudian gradiennya atau gradiennya adalah vertikal. Kalau gradiennya mendatar, berarti apa? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti sama dengan apa tadi? Kalau turunan pertama sama dengan 0, dia sebagai stasioner. Stasioner. Nah, yes. Tadi sudah paham ya, dibolak-balik artinya sudah paham. Ya, yang lain? Bu, mau tanya. Mm-mm. Berarti dalam soal itu kita itu bisa menentukan titik kritisnya itu dari salah satu dari ketiga ini, Bu. Titik ujung, stasioner sama singular. Berarti diambil salah satunya gitu. Bukan berarti tidak semua, tidak ketiga-tiganya itu memenuhi dalam soal, enggak kan ya, Bu ya? Iya, enggak. Tetapi kalau bisa dicari semuanya, itu kan kemungkinan. Coba cari titik kritisnya. Nah, ya sudah dicoba dari ketiganya. Yang pertama dicek adalah ujung dari interval. Kalau ujung intervalnya sudah terpenuhi, dicek lagi apakah ada titik stasionernya. Kalau nggak ada, apakah ada titik singular. Kalau misalkan tidak ada, Bu, hanya ujungnya saja, ya wes, berarti yang terpenuhi titik kritisnya hanya di ujung. Makanya kalau ada permasalahan, tentukan titik kritis. Nah, itu harus dicari, dicoba ketiga-tiganya. Ketiga kemungkinan yang ada itu. Kalau tidak ada, biasanya kalau sudah stasioner ada, singularnya nggak ada. Tapi kadang ada juga namanya soal, kan pinter-pinter yang buat soal itu ya. Bisa saja walaupun ada stasioner juga ada titik singularnya. Ya. Itu ya. Jadi enggak boleh cuma satu, Bu. Saya misalkan soalnya tentukan titik kritis. Nah, saya pilih yang selangnya saja, Bu, ujung-ujungnya, ya enggak boleh. Kemungkinannya nanti bisa saja nilai ekstrim itu terjadi pada titik singularnya. Atau bisa saja titik ekstrim itu terjadi pada titik stasionernya. Kan enggak harus ada di titik ujung ya. Ya. Yang lain? Bu, permisi izin bertanya. Ayo, Andini. Itu Bu masih nggak paham yang tadi katanya Bu Arika itu kan yang min 2,2 yang tertutup itu kan apa lagi? Kontinu di mana-mana ya Bu. Terus yang tidak kontinu itu yang misalnya salah satu itu terbuka ya Bu, intervalnya Bu. Ya, tak share ya. Oke, Bu. Tuh, kok nyampe di integral? Bentar. Salah ngeklik ini. Ini ya. Nah, bentar, Pak. Ini Andini. Ini tadi fungsinya apa? Ini yang fungsi Gx sama dengan apa? X ya. X untuk 1 hingga 2, kemudian X dikurangi 2 untuk 2 hingga 3, gitu kan? Ya. Nah, kalau misalkan kita melihat
kapan dia dirimu misalkan, ini misalkan, pada saat nanti di pertanyaan itu S-nya itu kita batasi dari 2 hingga 3 saja, hingga 2 hingga 3 saja, tentukan titik kritis, langsung aja berarti arahnya kan yang fungsi yang di sini. Hanya X dikurangi 2, karena dia selang tertutup. Tetapi kalau S-nya nanti dibatasi dari 1 hingga 3, akan ada masalah di mana? Ada masalah yang di sini. Kenapa? Karena di sini kan ada yang selang terbukanya. Nah, pada saat yang ini, coba diperhatikan. Ini kan gambarnya ke sini ya. Ini gambarnya ini. Untuk 1 hingga 2. Pada saat 2, X sama dengan 2, X sama dengan 2 kan sama dengan yang di sini. Miliknya ini ya, X sama dengan 2 adalah 2 dikurangi 2, 0. Tetapi pada saat X mendekati 2 kan di sini. Dia tidak sampai keduanya, karena kalau keduanya itu kan masuk di 0. Tetapi di sini hanya mendekati 2, itu baru dia maksimum. Nah, seperti ini dia yang menjadi masalah. Jadi dia kemungkinan nanti dia memiliki dia tidak terturunkan pada saat X sama dengan 2. Artinya bisa saja dia sebagai titik apa? Kalau tidak terturunkan, dia sebagai titik singulernya. Paham? Nah, sekarang bayangkan gini loh ya, kalau selangnya itu selang terbuka, ini contohnya, kalau selang terbuka dari 1 hingga 2, 2-nya kan terbuka. 1 hingga 2, 2-nya kan terbuka. Jadi kan dia tidak tepat sama dengan 2. Kalau tepat sama dengan 2 kan fungsinya sudah berbeda. Kalau terbuka kan di sini hanya mendekati aja. Di sini mepet 1,999 atau 9 dan seterusnya. Nah, ini masih belum. Jadi dia tidak akan memiliki nilai tertentu. Karena dia terbuka. Kalau dia selangnya tertutup seperti yang 2,3, nah seperti ini, dia bisa menjadikan fungsi nilai-nilai ekstrimnya. Kalau selangnya kita batasi yang S terbuka. Tetapi kalau yang masih ada yang tertutup seperti ini, ya sudah pasti dia ada masalah di X tertentu. Di X sama dengan 2 kalau yang di sini. Kita lihat kalau secara grafis kan seperti ini. Tetapi kalau secara analitis, secara fungsinya aja bisa nampak. Oh, dia ada masalah di X sama dengan 2. Pada saat kurang dari 2, fungsinya X. Pada saat tepat sama dengan 2, fungsinya X-2. Atau coba dicari limitnya. Limit X menuju 2 adalah dari GX ya. GX sama dengan berapa? Ada atau tidak? Limit X menuju 2 dari GX, nilainya berapa? Tidak ada. Karena apa? Karena apa? Ayo. Limit kanan dan limit kanan kirinya. Limit kirinya sama. berapa? Limit kiri dari GX sama dengan berapa? Kalau limit kiri berarti kan lihat yang di atas. Iya, 2. Nah, berapa? 2. Kalau limit kanan, X menuju 2 dari arah kanan GX. Berarti kan yang dilihat adalah fungsi yang di bawah dari arah kanan. 0. Nah, sama dengan 0. Ini sudah tidak sama, maka di sini tidak ada. Kalau dia tidak ada, apa berarti kan dia discontinue. Di X sama dengan 2. Kalau dia discontinue berarti apa? Oh, berarti dia tidak terturunkan di X sama dengan 2. Bisa jadi dia sebagai apa? Sebagai calon dari titik singularnya. Dia masih calon kan, belum tentu dia benar-benar bisa terturunkan. Nah, ternyata dia nggak terturunkan karena dia discontinue, pasti dia nggak terturunkan. Kalau nggak terturunkan, dia sebagai titik singular. Apakah dia sebagai titik ekstrim?
Kalau dilihat dari grafiknya, oh dia apakah dia sebagai titik ekstrim? Ternyata benar dia sebagai titik ekstrim. Di X sama dengan berapa? X sama dengan 2. Paham? Nah, wes, sekarang coba kita cek. Hapus saja biar tidak kotor. Nah, dari fungsi ini, Gx sama dengan X untuk X. Ini tidak ada ya. Ini 2, ini 1, kemudian X min 2 untuk 2, X 3. Nah, dari fungsi Gx ini, coba kita cek. Titik kritisnya berapa? Atau titik kritisnya apa saja, wes? Yang pertama, titik ujung sekarang. Ujung 1,3. X-nya sama dengan 1, 1. Kemudian X sama dengan 2. 3. X sama 3. 3. Kemudian titik stasioner. Ada enggak? Turunan pertamanya sama dengan 0. Ada enggak titik stasioner? Tidak ada kan? Ya, Nah, tidak ada. tidak ada. Kemudian yang kedua, apakah ada titik titik singular? Kan tadi kita cek ini ya. Ada. Ya. Titik singularnya adalah X sama dengan 2. Dari ketiga titik kritis itu kita harus substitusi, G X sama dengan 1 itu sama dengan berapa? G3 sama dengan berapa? 1. G3-nya ketemu berapa? 3 berarti 1. 3 dikurangi 2 kan 1. Iya. Ya, G2-nya ketemunya 0. Nah, berarti nilai ekstrimnya, nilai maksimumnya berapa? Ada nggak nilai maksimumnya? Tidak ada. Karena apa? Karena dari fungsi ini ada yang lebih besar dari 1, ya kan? Dia tepat di sini ada masalah, berarti nilai maksimumnya adalah dia tidak ada. Nilai minimumnya ada enggak? Ada. Nilai minimumnya adalah 1. 0. Kalau nilai itu berarti langsung sebut nilai fungsi. Nilai minimumnya adalah 0. Di mana? Di X sama dengan 2. Ya, gitu ya. Nah, jadi bisa secara grafis, bisa grafik, bisa secara analitik. Secara analitik kita melihat fungsinya. Kalau grafik langsung aja dilihat. Di sini kan nampak ya. Kalau paling bawah itu adalah di 0, di X sama dengan 0. X sama dengan 2. Ya, ada yang ditanyakan? Bu Arika izin bertanya. Itu Bu, tadi kan nilai maksimum itu apakah selalu dipengaruhi oleh selang terbuka, Bu? Soalnya tadi kan kalau selang terbuka, nilai maksimumnya tidak ada. Ya, bukan hanya nilai maksimum aja kalau selang terbuka. Bisa saja dia nilai minimumnya juga nggak ada. Nilai ekstrimnya dia tidak ada kalau dia selangnya terbuka. Oh, ini. Nah, kan harus selangnya tertutup baru dia memiliki. Jadi ya, kalau baik, selangnya tertutup, dia bisa memiliki nilai ekstrim. Tetapi kalau dia selangnya terbuka, dia tidak akan memiliki nilai ekstrim. Nah, kalau yang permasalahan ini tadi, ini kan dia terbuka pada saat 1 hingga 2 ya. Mendekati 2, padahal yang di sini kan nilainya naik. Nilainya kan besar. Bisa saja yang di sini harusnya maksimumnya kan di sini. Di atas itu ya. Tapi karena dia hanya mendekati saja, berarti dia gagal. Dia tidak memiliki nilai maksimum. Yang dia miliki hanya nilai minimum. Ya. Iya, baik Bu, bisa difahami. Terima kasih. Ya, yang lain? Silakan.
Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya wes. Untuk permasalahan aplikasi di situ ada di latihan itu nanti bisa dicoba ya. Jadi maksimumnya bagaimana, minimumnya bagaimana. Biasanya kalau permasalahan yang kotak-kotak itu maksimum, fungsi objektifnya yang harus ditentukan dulu. Kemudian nanti yang di latihan itu sudah ada. Besok kita coba masuk ke monotonan dan kecekungan. Jadi itu untuk teorema cekung sama monoton naik atau monoton turun. Ini sebenarnya materinya di SMA sudah ada, cuma tinggal kita mengulang aja. Nah, kalau yang ini maksimumnya itu masih dikatakan sebagai maksimum global. Jadi yang kita pelajari tadi itu yang global, nanti ada yang lokal. Yang global itu artinya untuk semua nilai X, jadi di semua. Tetapi nanti yang lokal itu bila hanya tertentu, S-nya adalah sebagian. Jadi S-nya sudah ditentukan. Belum nanti kalau sudah jadi kayaknya kita tinggal bentar ya, tak lihat berapa bab. Setelah itu selesai sudah. 1 minggu depan. Kurang 2 minggu lagi sudah selesai insya Allah. Ya, nah, sudah selesai baru tinggal ujian. Maksud saya ujiannya itu saya dahulukan sebelum mata kuliah yang lain ujian. Nah, biasanya kadang-kadang itu kan ujiannya bareng-bareng ya. Nah, biar nanti saya sama Bu Arika ujiannya duluan. Jadi yang mulai dari awal. Enggak susah kok. Mau lesan atau mau tulis? Tulis, Ibu. Tulis saja ya. Biasanya kalau tulis itu mahasiswa itu pinter. Kerjasamanya itu baik dan benar. Apa karena sesama mahasiswa jadinya nemu cara nih apa biar bisa bekerja sama dengan temannya. Makanya saya lebih senang lesan, tapi kalau lesan itu saya susah untuk mendokumentasikan. Masa nanti diminta sama Bu Susi, mana bukti pekerjaan ujiannya mahasiswa, nah itu yang susah. Karena kan masa harus tak rekam. Nggak mungkin. Sudah siap-siap tak rekam, ternyata jawabannya banyak yang salah. Duh, kan malu-malu ini. Apa dosen ini kok gak iso kabeh? Kayak ya nanti kita pikirkan. Udah kayaknya yang hari Selasa itu memang waktunya nggak enak. Ini sudah mau adzan maghrib. Silakan nanti dicoba dibaca-baca di buku kalkulus sudah ada, tinggal latihannya. Kayaknya kemarin kan yang sudah siap dikerjakan kan yang bab turunan. Nah, mulai hari ini berarti mencoba untuk yang bab aplikasi turunan, jadi penggunaan turunan. Tapi saya lebih fokus aplikasinya itu ke matematisnya. Kalau yang ke ke kehidupan sehari-hari itu silakan nanti latihan sendiri ya. Dan ditanyakan, ini sudah presensi semua? Kayaknya sudah, barusan tak cek sudah. Nanti kayak Bima kemarin, Bu lupa Bu nggak presensi. Nah kan, ini Bu Arika atau ketiduran atau gimana? Nggak tahu kemarin gimana akhirnya Bima. Kalau dalam masih 1 hari itu masih bisa. Tapi kalau sudah lewat hari biasanya nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan berarti hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.